Untuk menentukan jenis jantan dan betina, untuk ukuran di bawah 30 cm ke bawah biasanya masih agak sulit atau tidak tepat. Tapi ikan di atas 50 cm ketepatannya bisa 95%. Ciri dari arwana jantan sama betina biasanya dilihat dari postur tubuhnya. Tetapi kalau kira-kira dilihat dari postur tubuhnya masih meragukan, bisa kita lakukan pembiusan dan kita lihat alat genetikalnya. Jadi alat genetikalnya bisa ketahuan antara jantan dan betina. Tetapi dari ciri fisik kita bisa lihat dari bentuk badannya. Kalau yang jantan itu biasanya memanjang, agak ramping, kepalanya lebar dan memanjang. Itu ciri-ciri fisik dari yang jantan. Untuk yang betina kebalikannya, biasanya badannya melebar, agak bulat, kepalanya pendek dan meruncing. Itu salah satu ciri fisik yang pada umumnya di arwana. Ya, untuk potensi arwana sampai saat ini peluangnya masih sangat besar ya. Tetapi karena masih situasi pandemi, untuk ekspor tujuan di China belum dibuka. Jadi hampir kurang lebih 2 tahun, 1,5 tahun, 2 tahun ini belum dibuka. Tetapi masih banyak tujuan-tujuan negara lain yang berpotensi, khususnya di Asia ya. Karena arwana ini masuk Appendix 1 dan untuk ekspor itu mesti diawasin sama otoritas yang namanya CITES, tidak semua negara boleh masuk ikan arwana ini, terutama yang super red, golden red, banjar red, dan pino atau Cycloboreus parnassus. Jadi yang boleh masuk itu negara-negara yang menjadi anggota CITES. Untuk potensi dalam negeri sendiri, potensinya sangat luar biasa. Sebagai contoh, di saat masa pandemi kemarin, penjualan untuk di dalam negeri untuk arwana ini naik kurang lebih 100-200% dari kondisi normal biasanya. Mungkin karena orang-orang yang bekerja dari rumah segala macam, jadi punya waktu luang buat menyalurkan hobinya. Jadi untuk pasar arwana ini masih sangat luas, karena masih banyak negara-negara yang belum membuka atau belum menerima ikan arwana ini. Kenapa belum dibuka atau belum menerima? Karena arwana ini statusnya masih Appendix 1 atau ikan atau binatang yang sangat dilindungi. Jadi kurang lebih begitu penjelasan dari saya. Jadi untuk mencetak arwana yang bagus dan berkualitas tentunya ada beberapa tahapan. Pertama, ikan yang bagus tentunya dari indukan yang bagus juga. Yang kedua, perawatan sih udah pasti. Standar perawatan mesti yang bagus. Yang kedua, ya teknik atau keahlian. Jadi perlu penelitian juga. Jadi ada 3 hal untuk mencetak arwana kualitas. Punya indukan yang bagus atau keturunan yang bagus. Yang kedua, perawatan yang bagus, yang memadahi seperti kualitas air segala macam. Yang ketiga, teknik, ketelitian, dan ketekunan. Itu juga paling penting untuk mencetak arwana yang bagus. Terima kasih. Tentunya setiap orang atau setiap manusia punya kesempatan. Yang penting kan ada niat yang benar-benar sungguh-sungguh, punya kecintaan terhadap arwana, pasti bisa. Jadi semua orang punya kesempatan. Sebenarnya arwana itu bukan termasuk ikan single tank, jadi bisa berkoloni juga. Jadi dalam satu tank itu bisa dicampur dari beberapa ikan, bisa dari beberapa ekor ikan arwana itu sendiri atau dicampur dengan ikan lain, tetapi dengan yang seukuran. Kalau tidak seukuran nanti akan rusak. Biasanya kan karena ikan arwana ini sifatnya kan kanibal. Jadi kalau mau nyampur ikan arwana, tipsnya mesti ikan yang seukuran atau yang besarnya sama. Terima kasih.